Sebelumnya temanya adalah apa? It's okay not to be okay. Ini kan sepertinya temanya drakor ya, drama Korea ya. Ya kan kita kan mesti gaul ya. Semuanya sahabat-sahabat kita kan mesti gaul juga, anak Tuhan mesti gaul, mesti tahu sekarang apa yang lagi ngetren sekarang. Nah, ibu ini sendiri belum nonton sebenarnya filmnya, tapi saya percaya sekarang drama Korea kan lagi seru-serunya. Nah, jadi artinya kita ambil temanya karena memang ini realita, ini fakta ya, bahwa ternyata it's okay not to be okay ya. Ya, it's okay aja kalau memang nggak oke-oke banget ya, it's okay aja gitu loh. Nah, kenapa saya harus sampaikan ini? Karena seringkali kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita ke gereja atau kalau kita ketemu, selalu ditanya, gimana kabarmu? Luar biasa. Kita selalu menjawab seperti itu, betul? Pertanyaannya, betulkah luar biasa? Karena seringkali kadang-kadang tanpa disadari kita membohongi diri kita sendiri. Nah, pertanyaan, waktu kita memang bilang, ya memang gua ada masalah, itu oke nggak? Atau itu rasanya nggak alkitabiah, itu kayak seperti bukan orang benar, itu bukan orang kudus. Kalau buat saya, kita apa adanya lebih enak dalam hidup ini. Karena waktu kita selalu menutupi dengan kita menganggap bahwa nanti kalau saya bilang saya ada masalah, kesannya seperti saya nggak rohani. Siapa bilang ya? Karena percayalah, Tuhan pun mengajarkan kita untuk apa adanya ya. Yang penting bukan masalahnya kita bilang itu is okay untuk tetap susah, untuk tetap down. Bukan ya. Memang betul kita bisa kecewa, bisa down, bisa mungkin marah, bisa mungkin merasa kok seperti ini, merasa nggak adil. Semua itu it's okay ya. Nah, bukan berarti dosa kalau kita mengalami itu. Tapi masalahnya jangan tinggal terus di sana ya. Nah, coba kita lihat sekarang seperti banyak kisah-kisah di Alkitab. Ya kita renungkan ya bahwa semua mereka pernah mengalami keadaan yang it is not okay. Tapi mereka juga berkata, it's okay, saya siap untuk menghadapinya itu. Nah, coba kita buka ya, kita ada waktu 25 menit ya, kita untuk share ya. Nah, coba kita lihat sekarang Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33 ya. Ada di sini Aryan si Sherry. Kangen banget Kongko Shantik. Nanti kita akan adakan Kongko Shantik lagi ya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini ya. Mana buktinya bahwa it's okay to be not okay ya. Nah, Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Ceritanya tentang waktu kelahiran Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Kata malaikat itu padanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow! Ini luar biasa ya. Nah 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Wow! Saya mau tanya, siapa yang gak pengen seperti Maria, betul? Siapa gak pengen masuk rencana Tuhan yang pol abis? Bayangkan menjadi mama daripada Yesus. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Berarti pasti dong fasilitas surganya gila abis, betul? Pasti keren banget. Itu menurut pandangan kita, betul? Nah, perhatikan. Faktanya bagaimana? Apakah faktanya semuanya oke? Ya, kita lihat Lukas 2, 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini fakta. Kalau kita melihat tadi, Maria akan menjadi mama Yesus, anak Allah yang maha tinggi, raja dari segala raja. Pasti dong semuanya more than okay. Pasti oke, super duper oke, betul. Tapi faktanya, apakah seperti itu? Ya, ada kalanya kita nggak mengalami oke. Ya, ini dikatakan bahkan boro-boro bisa melahirkan di rumah sakit, ditolak mentah-mentah, semua penginapan menolak. Akhirnya sampai bayi Yesus lahir juga di kandang domba, bahkan di kandang ternak, ya, bahkan dikatakan tempat tidurnya pun itu dari palungan. Artinya, ada kalanya kita mengalami it is not okay. Tapi pertanyaan, apakah Maria menjadi berontak? Apakah Maria menjadi langsung lari daripada panggilan Tuhan? No, ya. Wajar kalau dia kecewa sebagai manusia. Wajar mungkin kalau Yusuf juga merasa, kok gini ya? Kok gak sesuai seperti yang kita bayangkan? Gak ada yang salah dengan kalau kita misalnya berkata, loh kok seperti ini? It's okay untuk kita bisa mempertanyakan, kok gini Tuhan? It is okay. Gak ada yang salah, bukan berdosa dengan kita bertanya, kenapa Tuhan? Tapi masalahnya jangan tinggal dengan terus bertanya. Jangan tinggal terus dengan kemarahan. Jangan tinggal dengan kekecewaan. Itu yang membedakannya. Jadi masalahnya tadi, ini jelas Yesus. Kelahiran Yesus harusnya fasilitas surga lengkap. Harusnya yang terbaik. Tapi Maria mengalami it is not okay. Tapi yang hebatnya, dia tetap bisa menjalani sampai selesai. Nah ini yang kerennya. Nah coba kita lihat lagi yang kedua.
Ya, tentang Ayub. Siapa yang nggak tahu tentang Ayub, betul? Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jelas, ini orang luar biasa, betul? Dikatakan ada 4 hal. Saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan dikatakan juga jujur, betul? Ayat ketiga. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wajar, karena dia orang baik, karena dia orang sangat-sangat jujur, sangat saleh. Wajar dong Tuhan berkati, betul? Faktanya kemudian, apakah terus seperti itu? Perhatikan Ayub 2 ayat 7 dan 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. So sad! Ya, kok bisa? Bisa nggak Ayub kecewa awalnya? Bisa lah, dia pasti bilang kok gini Tuhan. Pertanyaan, apakah itu membuat Ayub langsung berdosa? Tuhan nggak suka? No, karena Tuhan sadar sebagai manusia Ayub juga punya keterbatasan. Pasti dia juga pernah merasa, kenapa Tuhan? Ya, kok begini? Kurang apa aku Tuhan? Pernah, wajar. It's okay not to be okay. Betul? Ini kembali lagi. Nah, Ayub ini orang benar. Awalnya diberkati luar biasa, tapi dia juga mengalami hal yang it is not okay, ya. Tapi pertanyaan, apakah itu membuat Ayub meninggalkan Tuhan? Nah, ini yang luar biasa. Yesus tidak meninggalkan, Maria tidak meninggalkan rencana Allah dalam kehidupannya. Yusuf tidak meninggalkan rencana Allah dalam kehidupannya. Juga Ayub tidak meninggalkan. Bahkan dikatakan, apakah engkau seperti hanya mau yang enak saja? Ya, karena hidup dalam Tuhan nggak selalu semuanya oke. Sometimes it is not okay. Makanya Ayub bilang pada istrinya, apakah engkau mau yang enaknya saja daripada Tuhan? Karena rupanya ternyata dari Tuhan, sometimes ada yang enak, sometimes ada yang tidak enak. Nah, waktu kita bilang it's okay, not to be okay, ini artinya kita mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup seorang, betul? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang siapa? Daud. Kita tahu juga kisah Daud. 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Ya, coba kita lihat ya. Yang pertama tadi, Maria mau dipercayakan rencana besar. Tapi juga dia mengalami hal yang gak pernah dia bayangkan. It is okay not to be okay. Yang kedua juga dikatakan tadi siapa? Yang dikatakan tadi yang kedua adalah Ayub. Ayub orang saleh, orang benar, orang jujur, mengalami berkat Tuhan, tapi juga pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. It is okay not to be okay, ya. Nah, yang ketiga 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ini adalah Daud, ya, dijemput oleh pegawai daripada ayahnya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, perhatikan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Luar biasa, bayangkan ini. Seorang Daud dikatakan dipilih langsung dari sekian banyak saudara-saudaranya. Dan dia menjadi orang yang akan dipercayakan Tuhan banyak hal. Pertanyaan, faktanya, apakah semua mulus? No, perhatikan Mazmur 38 ayat 11 dan 12. Ini yang berkata adalah Daud. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku. Dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang ingin mencabut nyawaku, memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. So sad. Ya, padahal sudah orang pilihan Tuhan, dipilih dari padang rumput, dari padang gurun yang sangat jauh, dari keluarga-keluarga dipilih. Tapi apa berarti semuanya oke? No, ayat firman Tuhan mengatakan Daud pun mengalami hal yang it is not okay. Tapi pertanyaan, apakah gara-gara itu dia keluar dari rencana Tuhan? No, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat kita lihat satu lagi. Seorang Yusuf, kita tahu. Kejadian 37 ayat 6 sampai dengan 7. Supaya ini membuka paradigma kita. Ternyata waktu kita mengalami hal yang tidak begitu oke, it doesn't matter. Itu nggak ada masalah. Karena percayalah ya, proses memang salah satu caranya Tuhan. Tapi yang penting, kita jangan sampai terus marah, terus kecewa, terus merasa kok begini Tuhan ya. Untuk awalnya kita kecewa, wajar. Untuk awalnya kita merasa seperti kenapa Tuhan, wajar. Untuk awalnya kita merasa I am not okay, wajar. Tapi jangan tinggal terus dalam I am not okay. Karena percayalah, proses itu semuanya hanya transit area. Satu saat kita akan menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian, betul? Nah, kita tahu tentang Yusuf.
Ya, dia bermimpi, kita tahu ceritanya, dia mimpi ada 11 bintang menyembah bintang dia. Bahkan dikatakan juga ada bulan dan matahari, yaitu papa mamanya, ya, itu juga menyembah bintang dia. Dan bukan hanya itu, ada berkas-berkas juga menyembah berkas dia. Intinya ada dua peneguhan, harusnya dia mantap betul, tapi faktanya dikatakan dia malahan dijual sebagai budak. Budak itu adalah orang yang tidak punya hak sama sekali. Bayangkan seorang budak, kalau misalnya tuannya kedinginan, itu dia berhak untuk membuka perutnya dan memasukkan kakinya ke dalam perut. Artinya budak sama sekali gak punya hak. Ya, apakah ini oke? No, it is not okay. Dia dijual sebagai budak, dia dipenjarakan, dia dilupakan. Jelas itu semua nggak oke. Pertanyaan, apakah ini membuat Yusuf langsung mundur dari Tuhan? Ini yang hebatnya. Pribadi-pribadi yang saya sampaikan tadi semuanya, walaupun mengalami tidak happy, walaupun hidupnya it is not okay, tapi dia bilang it's okay Tuhan. Yang penting selama aku bersama dengan Engkau, selama Engkau tidak meninggalkan aku, semua will be okay. Ini yang keren, betul? Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita harus seperti ini, Bu Indri, ya? Caranya, very simple. Ada 5 hal yang mau Tuhan sampaikan, supaya kita bisa berkata, it's okay not to be okay. Untuk membuat kita tidak gampang menyerah. Untuk membuat kita tidak berkata, sudah nggak tahan lagi. Awalnya bisa engkau katakan. Saya juga waktu mengalami proses tentang masalah keluarga, masalah ekonomi. Siapa bilang saya selalu dalam keadaan on terus? Ada kalanya aku down, marah, kecewa. Kenapa Tuhan, ya? Saya dari orang yang tidak pernah ngalamin susah loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Jelas ya, dari mulai lahir saya udah tahu yang namanya semuanya berkat, ya. Nggak pernah susah, ya, nggak pernah susah cari makan, nggak pernah susah ini. Tapi Tuhan izinkan, I feel aku pernah menghidupin it is not okay, ya. Bahkan mengenai masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ya. Pernah marah, pernah lah. Jangan pernah bilang ibu ini nggak mungkin pernah marah, ibu ini kan sudah dewa. Siapa bilang? Saya pernah marah, saya pernah kesel, saya pernah rasanya mau mati, rasanya mau bunuh diri. Pernah semuanya itu. Tapi waktu aku sadar bahwa ternyata selama Tuhan gak pernah meninggalkan saya, semua akhirnya oke. Makanya saya bilang, it's okay Tuhan. It is okay not to be okay. Karena ujungnya semua pasti mendatangkan kebaikan. Ini bedanya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa berkata, it is okay not to be okay? Ada 5 poin yang harus kita ingat. Yang pertama, ya, kita harus tahu, kita harus punya cara berpikirnya Tuhan Yesus. Kalau engkau masih pakai cara berpikir kita akan jebol. Apalagi manusia paling suka pakai yang namanya 6 hal ini. ASUMSI, asumsi. Waktu kita pakai asumsi, mulai mereka-reka. Oh, mungkin dia nggak sayang sama saya. Oh, Tuhan nggak peduli dengan saya. Hati-hati, asumsi adalah celah yang paling berbahaya. Karena waktu kita mau punya pola pikir Yesus, please, tinggalkan segala asumsi. Pegang semua janji Tuhan. Apa kata Tuhan tentang pikir, ya? Tentang pola pikir yang Tuhan mau dari kita. Filipi 4 ayat 8. Kalau kita menghidupin ini, kita tidak akan punya asumsi-asumsi yang membuat kita akhirnya jebol. Dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ini modal kita untuk melepaskan asumsi. Nah, waktu saya punya asumsi tentang Tuhan gak adil, Tuhan kenapa hidupku seperti ini, kenapa sudah ayah dan ibuku meninggal, aku jadi susah Tuhan. Nah, kalau saya terus ada di sana, pasti aku akan jebol, ya. Makanya harus kita bilang, Tuhan, ubahkan pola pikirku Tuhan, berikan pikiran Kristus dalam hidupku. Ini yang membuat kita tidak lagi hidup dengan asumsi. Akhirnya kita pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, ya, kebajikan. Itu yang bisa membuat kita bisa bertahan dengan berkata, it's okay Tuhan. Walaupun aku mengalami proses, it's okay Tuhan, ya. Pola pikir yang pertama. Nah, yang kedua adalah apa? Roma 11 ayat 33, ya. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Nah, kalau engkau pakai cara berpikir kita nggak akan sanggup, ya, karena jalan Tuhan itu terlalu dalam, terlalu luas, terlalu hebat. Karena Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, ya. Jalan kita terbatas, otak kita hanya sampai sebegini saja. Makanya please, ya, kita harus sadar bahwa jalanku bukan jalanmu Tuhan. Kalau ini kita pegang, ya, kita akan bisa berkata, it's okay Tuhan. It's okay not to be okay. It's okay Tuhan waktu kau proses hidupku. It's okay Tuhan walaupun ekonomiku lagi down. It's okay Tuhan walaupun suamiku belum bertobat. It's okay Tuhan walaupun anak-anakku masih berontak. It's okay. Semua bisa it's okay. Kenapa? Karena kita sadar bahwa jalan kita bukan jalan Tuhan. Ingat seorang Yusuf, bagaimana dipakai secara luar biasa. Kalau cara dunia, pasti dia harus sekolah dulu, mungkin sekolah militer, dia harus sekolah dalam pemerintahan, betul, harus mungkin S1, S2, S3, sampai bisa menjadi orang kedua di Firaun. Tapi cara Tuhan, malahan dimasukkan ke penjara dulu, malahan harus menjadi budak, malahan harus dilupakan oleh juru minuman.
Itu cara Tuhan. Karena cara Tuhan tidak terselami. Percayalah. Yang pertama, pola pikir kita. Tinggalkan segala asumsi. Minta pola pikir Yesus. Kedua, dikatakan bahwa jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Maka jangan coba-coba mereka-reka jalan kita. Ya dengan berkata, Tuhan harusnya seperti ini. Tuhan lebih tahu lah pada kita. Nah, waktu saya punya jalan, saya pikir saya sekolah, tamat sekolah, saya pasti akan bisa bekerja dengan baik, dan saya pasti jadi orang yang terkenal. Tapi Tuhan gak suruh seperti itu. Jalan saya dibawa ke dalam lembah baka dulu ya. Pernah sampai dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan sampai ditinggalkan oleh keluarga, bahkan dihina oleh banyak orang. Itu saya alamin. Tapi ternyata kalau Yusuf bisa diangkat Tuhan, aku pun mengalami hal yang sama. Makanya please, you have to know Tuhan punya jalan. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang sangat luar biasa, tidak terselami dan luar biasa ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Kita harus tahu cara Tuhan memandang. Cara Tuhan memandang masalah dengan cara kita memandang masalah berbeda. Kalau kita melihat masalah rasanya sudah hancurlah hidupku, tapi cara Tuhan melihat masalah itu berbeda. Waktu Tuhan melihat Lazarus ya, waktu Lazarus mati ya, waktu Lazarus mati, coba kita lihat waktu dia sakit ya. Yohanes 11 ayat 3 sampai dengan 4. Perhatikan, cara pandang Tuhan berbeda. Dan Lazarus yang sakit adalah saudara-saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan. Sebab oleh penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Lihat sih, cara mata Tuhan melihat masalah berbeda dengan kita. Kalau kita, yang kita lihat adalah dengan fisik mata kita. Tapi Tuhan melihat dengan mata iman. Makanya jangan lihat hanya dengan keadaan sekarang. Suamiku, istriku, ekonomiku, COVID-19. Please deh, pakai iman. Maka engkau dan saya bisa melihat cara Tuhan melihat. Itu luar biasa. Nah yang keempat, waktu Tuhan gak sama dengan waktu kita. Makanya seringkali kita bilang, sampai kapan it is not okay Tuhan? Percayalah, waktu Tuhan tuh gak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Karena Tuhan katakan segala sesuatu indah pada waktu NYA. Nya huruf besar, bukan waktu kita ya. Saya menunggu berapa lama? 17 tahun menunggu perubahan daripada suami saya. Ekonomi kami 11 tahun. Nanti boleh tanya sama Pak Ari, bagaimana waktu kami dalam penantian. Itu tidak main-main loh. Kalau bukan karena mengerti cara Tuhan memandang masalah, kalau bukan karena memiliki pikiran Kristus, kalau bukan karena dikatakan tadi, karena kita bisa melihat cara Tuhan melihat, nggak akan mungkin saya bisa bertahan sampai hari ini. Tapi itu yang luar biasa. Dikatakan tadi apa? Waktu Tuhan. Ini yang seringkali membuat orang Kristen jebol. Karena nggak tahan masalah waktunya. Sampai kapan Bu Indri? Please percayalah. Waktu Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Saya sangat yakin ya. Karena kalau Tuhan sudah menolong aku untuk masalah ekonomi, masalah keluarga. Bukan hari ini saya nggak ada masalah. Ada, besar sekali masalahnya. Tapi aku percaya, kalau kemarin Tuhan bisa tolong, waktunya tepat. Aku juga percaya masalahnya. Sekarang aku hadapi, pasti selesai dengan waktu Tuhan yang tepat. Nah itu yang keempat. Dan yang kelima, ini yang harus kita ingat. Konsep kasih karunia. Bukan hanya sekedar yang happy-happy. Kasih karunia juga berarti kita menghadapi masalah. Dan yang paling keren, kasih karunia itu bisa terjadi waktu kita bisa menjadi berkat di tengah masalah. Itu kasih karunia yang luar biasa. So means, it's okay not to be okay ya.